Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang unik banget. Ini adalah cerita tentang sebuah startup digital, tapi bukan startup biasa. Kenapa? Karena akarnya itu benar-benar tertanam kuat di budaya lokal Probolinggo, Indonesia. Jadi ini bukan cuma soal teknologi ya, tapi soal gimana identitas sebuah daerah bisa jadi inspirasi buat inovasi. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Coba deh kalian pikirin apa sih persamaannya angin, buah anggur, sama buah mangga. Kedengarannya mungkin agak acak ya, tapi percaya deh, tiga hal ini nyambung jadi satu ide yang luar biasa kuat. Jawabannya ternyata satu kata doang, Bayuwangga. Nah, Bayuwangga ini adalah julukan untuk Probolinggo. Kata ini sendiri sebenarnya adalah gabungan dari tiga kata lain yang masing-masing itu mewakili jiwa dari daerah tersebut. Keren kan? Biar lebih kebayang, yuk kita bedah satu persatu. Bayu itu kan artinya angin. Ini jadi simbol energi kehidupan yang dinamis, bebas. Terus ada anggur yang melambangkan kesuburan dan kelimpahan. Dan terakhir mangga, buah yang khas banget di sana. Ini jadi simbol kesabaran dan manisnya hasil dari sebuah proses yang panjang. Jadi Bayu Angga itu ya gabungan dari semua energi ini. Jadi kebayang ya, kita punya sebuah semangat yang benar-benar lahir dari alam. Sebuah identitas yang dibentuk dari angin, tanah, dan buah-buahan lokal. Konsep yang puitis banget kan? Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja. Karena justru semangat kuno inilah yang jadi fondasi buat sebuah perusahaan teknologi modern. Nah ini dia titik pertemuannya, di mana tradisi dan inovasi itu nyatu, di mana masa lalu justru jadi bahan bakar buat masa depan. Sekarang, yuk kita kenalan sama wujud nyata semangat Bawangga di era digital ini. PT Probolinggo Digital Pratama. Inilah perusahaan yang jadi inti cerita kita. Jadi, perusahaan ini bentuknya perseroan perorangan yang artinya didirikan dan dimiliki oleh satu orang aja. Berdirinya di tahun 2025 dan lokasinya ya jelas di Probolinggo. Misinya juga nggak main-main ya, yaitu jadi pelopor ekosistem digital di sana. Ini nunjukin ambisi yang gede banget dan semuanya berpusat di kota kelahiran mereka loh. Komitmen ini ternyata dapat perhatian loh. Ada seorang pebisnis namanya James Marcus yang menyoroti gimana perusahaan ini jadi bukti nyata kalau tradisi dan modernitas itu bisa banget jalan bareng. Ini semacam pengakuan penting buat visi yang mereka usung. Oke, terus apa sih yang sebenarnya mereka kerjain? Gimana cara visi tadi diubah jadi bisnis beneran? Nah, mereka membangun semuanya di atas 4 pilar utama. Keempat pilar bisnis mereka ini spesifik banget. Yang pertama ada edutech, fokusnya ke sistem pembelajaran. Kedua, entertainment, yang isinya konten hiburan tapi ada sisi edukasinya juga. Ketiga, mereka bikin antivirus untuk keamanan komputer. Dan yang keempat, ada platform unduhan yang jadi pusat buat download berbagai aplikasi. Portofolionya beragam, tapi tetap fokus di dunia digital. Nah, dari semua layanan ini kita jadi bisa lihat gambaran besarnya. Ini tuh bukan cuma soal bikin aplikasi satu-satu, tapi soal membangun satu visi yang utuh buat masa depan digital Probolinggo. Disinilah pelajarannya. Gimana sebuah identitas lokal bisa jadi cetak biru buat pertumbuhan teknologi. Strategi inti mereka ini pinter banget. Di satu sisi, semua yang mereka lakukan itu berakar kuat di budaya lokal. Tapi di sisi lain, mereka juga beroperasi pakai standar global, nyediain layanan kayak keamanan cyber dan distribusi konten yang bisa bersaing di mana aja. Jadi, walaupun semua operasinya ada di Probolinggo, target audiens mereka bisa lokal sekaligus global. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Karena bentuknya perseroan perorangan, artinya semua ini didorong oleh satu visi tunggal dari satu orang pendiri. Ini sebuah proyek yang sangat personal, dan justru itu yang bikin jadi kuat. Ini bukan cuma cerita soal perusahaan, tapi bisa jadi model buat daerah lain, tentang gimana mereka bisa manfaatin budaya unik mereka buat mendorong pertumbuhan teknologi dari dalam. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Cerita dari Probolinggo tadi nunjukin gimana budaya lokal, entah itu angin, anggur, atau mangga, bisa jadi sumber inspirasi yang luar biasa buat inovasi teknologi. Jadi pertanyaannya, apa Bayu Angga dari kota asal kalian? Apa elemen-elemen unik dari tempat kalian yang sebenarnya bisa jadi pemicu buat masa depan? Coba deh dipikirin.